semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Lafraska Bukiti, saya dari SMA Cahaya Medan. Di video ini saya akan membahas materi tentang osmosis. Seperti yang kita tahu bahwa sel itu memiliki suatu membran ataupun memiliki banyak sifat-sifat seperti permeabel, semi-permeabel dan juga permeabel. Sehingga terjadilah yang dinamanya lalu lintas zat melalui membran tersebut, diantaranya secara difusi maupun osmosis. Tapi kali ini kita akan lebih fokus terhadap osmosis. Osmosis yaitu adalah perpindahan pelarut. Pelarut ini yaitu adalah air. Proses dari osmosis ini adalah dari larutan konsentrasi rendah menuju ke larutan konsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Contoh yang dapat kita lakukan dalam praktek osmosis ini yaitu adalah contohnya seperti kentang, wortel, tomat, dan banyak lain-lainnya lagi. Tapi kali ini dalam praktikum ataupun prakteknya kita akan melakukannya yaitu secara osmosis menggunakan kentang. Selamat menyaksikan. Dalam praktek ini, hal-hal yang pertama kita lakukan yaitu siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu, seperti 2 gelas, kentangnya, garam dan juga sendok, dan juga air biasanya. Langkah kedua yaitu tuanglah air tersebut ke dalam gelas secara merata. Setelah itu, kita masukkan garam ke salah satu gelas tersebut, yaitu 1 sendok. Kemudian aduk sampai merata. Yang dimana di sebelah kanan ini air yang telah berisikan garam dan juga yang sebelah kirinya ini air biasa. Setelah merata, kita masukkan kentang tersebut pada gelas tersebut. 1 ke air biasa, 1 ke air yang sudah dilarutkan garam tersebut. Kemudian kita tunggu selama 15 menit. Setelah kita menunggunya selama 15 menit, kita lihat apakah ada suatu terjadi perubahan. Yang pertama yaitu pada air biasa. Pada kentang air biasa ini tidak ada terjadi suatu perubahan, yang dimana dia itu tetap sama seperti kentang sebelumnya, yang dimana dia itu bobotnya tetap sama, volumenya bertambah dan dia teksturnya tidak lunak. Jadi pada air biasa tidak terjadi perubahan sama sekali. Yang kedua pada larutan garam, yang dimana pada larutan garam ini dia menjadi menyusut dan dia itu volumenya berkurang dan juga dia menjadi lunak. Berbeda pada kentang di air biasa. Jadi pada larutan garam ini dia mengalami suatu perubahan. Kenapa bisa terjadi suatu perubahan pada larutan garam ini? Karena pada cairan larutan garam ini lebih padat daripada cairan selnya, yaitu bersifat hipertonis. Jadi air berpindah dari dalam keluar sel. Itulah yang menyebabkan kentang tersebut menyusut ataupun mengecil. Jadi dia itu kehilangan air-air dalam selnya sehingga dia menyebabkan krenasi. Sedangkan pada air biasa dia itu tetap sama, karena pada air biasa dia itu lebih encer daripada cairan membrannya sehingga dia bersifat hipotonis. Jadi air berpindah dari luar masuk ke dalam sel, sehingga pada potongan kentang di air biasa dia itu tetap sama ataupun dia tetap keras akibat bertambahnya suatu volume. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya minta maaf dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kata-kata motivasi yang dapat saya sampaikan yaitu usaha tidak akan mengkhianati suatu hasil. Jadi kita harus lebih rajin lagi belajar agar bisa mencapai cita-cita demi masa depan. Terima kasih, dadah.